Jejak Ratu Atut, dulu heboh soal dinasti kini bebas dari jeruji. Jakarta, nama mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah sempat ramai menjadi perbincangan pada 2013 karena kasus korupsi yang menjeratnya. Hari ini, Ratu itu bebas. Dirangkum Detik.com, Selasa, 6 September 2022, berikut ini perjalanan Ratu Atut dari terjerat kasus korupsi hingga bebas bersyarat hari ini. Ratu Atut dicegah ke luar negeri. Kemunculan nama Atut berawal dari penangkapan adiknya, Tubagus Hairi Wardana, Wawan, pada 2 Oktober 2013 terkait kasus suap Pilkada Lebak. Lalu, pada 3 Oktober, KPK mencegah Atut ke luar negeri. Atut dilarang keluar negeri selama 6 bulan sejak 3 Oktober 2013. Dia pun terpaksa mengurungkan niat ibadah haji. Berselang 8 hari kemudian, atau pada 11 Oktober 2013, Atut menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi kasus suap Pilkada Lebak. Pemeriksaan kedua bagi Atut terjadi pada 19 November 2013. Politikus Golkar ini dicecar soal pengadaan alat kesehatan di Banten. Ratu Atut jadi tersangka di 2 kasus. Pada 4 Desember 2013, sedianya Atut menjalani pemeriksaan lagi terkait suap Akil Mohtar. Namun dia tak datang dengan alasan mengikuti acara di Banten bersama pimpinan daerah lain. Atut baru memenuhi panggilan KPK pada 10 Desember 2013. Dia mengaku ditanya soal pertemuan dengan Akil dan Wawan di Singapura sebelum hari penangkapan. Status istri, almarhum, Hikmat Tomet itu akhirnya baru ditentukan KPK pada Kamis 12 Desember 2013. Ratu Atut jadi tersangka kasus Alkes Banten. Ia saat itu diduga menyalahgunakan anggaran yang mengakibatkan proses HPS proses perencanaan dan pelelangan Alkes pada tahun anggaran 2012 mengakibatkan kerugian negara sejumlah 79 miliar rupiah. Selanjutnya, pada 17 Desember 2013, ia juga menjadi tersangka dalam suap Pilkada Banten. Ratu Atut turut serta melakukan suap bersama adiknya Tubagus Hairi Wardana kepada mantan Ketua MK Akil Mohtar. Uang diberikan terkait Pilkada Lebak, Banten. Gaya hidup Ratu Atut. Kasus Ratu Atut ini juga menjadi sorotan publik. Salah satunya karena kekayaan Ratu Atut. Dalam laporan LHKPN saat itu, Atut memiliki banyak tanah dan mobil. Sedikitnya ada 122 item tanah dan bangunan yang masuk dalam laporan. Di antaranya berada di Serang, Bandung, Cirebon, Jakarta Barat. Nilainya mencapai 19 miliar rupiah. Lalu, ada juga sejumlah kendaraan yang dilaporkan. Di antaranya tergolong mewah, yakni Mercedes-Benz senilai 1,05 miliar rupiah, Mercedes-Benz senilai 500 juta rupiah, dan Lexus senilai 1,1 miliar rupiah. Sementara itu, dalam catatan Pusat Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ratu Atut Khosyah sering membeli barang mewah. Bahkan dalam satu transaksi ada yang mencapai angka miliaran rupiah dan ratusan juta rupiah. Transaksi Atut terekam dalam catatan PPATK. Informasi yang diperoleh, Atut bepergian ke beberapa kota di luar negeri dan membeli barang mewah. Orang nomor 1 di Banten ini belanja mulai dari Tokyo hingga Singapura. Semua dengan kartu kredit. Ada tas Hermes yang harganya sampai 500 juta rupiah, bisik penegak hukum. Sementara itu, dalam catatan perjalanan imigrasi tercatat, Ratu Atut juga gemar pergi ke Singapura. Bahkan hampir setiap bulan. Dinasti Ratu Atut. Dinasti Ratu Atut pun sempat jadi sorotan. Pasalnya, banyak anggota keluarganya yang menjadi kepala daerah dan anggota DPRD di Banten. Dari mulai Walkot Tangsel, Walkot Serang, hingga Wabub Serang. Vonis Ratu Atut. Ratu Atut Khosyah dihukum 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan pada Senin, 1 September 2014. Atut terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Akil Mohtar sebesar 1 miliar rupiah terkait penanganan sengketa hasil Pilkada Lebak, Banten. Ratu Atut sempat mengajukan banding di kasus ini, namun bandingnya ditolak. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung, MA, justru memperberat hukuman Ratu Atut dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara. Pada September 2021, Ratu Atut mengajukan PK. Ratu Atut menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan ahli forensik digital. Namun, PK itu juga ditolak. Sementara itu, di kasus lain, pada 20 Juli 2017,
Ratu Atut Khosyah divonis 5 tahun 6 bulan dan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Ratu Atut terbukti melakukan tindakan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan Alkes Banten dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 79 miliar rupiah. Dapat remisi. Ratu Atut Khosyah mendapatkan remisi pada HUT RI ke-77. Selain Ratu Atut, mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari mendapat remisi. Masing-masing mendapat remisi 3 bulan. Ibu Atut dapat remisi 3 bulan. Pinangki sama, 3 bulan, rata-rata napi korupsi, dapat remisi, kata Yekti kepada wartawan di Serang, Rabu 17 Agustus. Bebas bersyarat. Setelah mendapat remisi, Ratu Atut hari ini bebas bersyarat dari lapas wanita dan anak kelas 2 Tangerang. Mantan Gubernur Banten tersebut bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 7 tahun. Kepala Lapas Wanita dan Anak Kelas 2 Tangerang Yekti Aprianti membenarkan kabar tersebut saat dimintai konfirmasi. Mulai hari ini Atut bebas bersyarat dengan mengikuti program yang ada. Iya benar, bebas, per hari ini. Bu Atut lebih kurang 7 tahun di sini. Dan beliau pun sebetulnya jika dari aturan di sini sudah lewat beliau, makanya dia hari ini segera dibebaskan dalam menjalani program integrasi pembebasan bersyarat, kata Yekti saat dihubungi, Selasa, 6 September 2022. Ia juga menjelaskan Ratu Atut berhak bebas bersyarat di setengah masa pidananya. Yekti menjelaskan ketentuan bebas bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Bahkan masa pidananya sudah lewat jauh. Makanya sudah berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi semua proses ini udah sesuai SOP yang kita jalankan, dari awal diusulkan dari sini dia juga melalui sidang BPP, kita baru dikeluarkanlah SKBP-nya seperti itu, terang Yekti. Jumlah remisi Ratu Atut. Berdasarkan dokumen yang diterima Detikcom, Selasa, 6 September 2022, Ratu Atut Khosyah bebas bersyarat berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS 1392 PK 05. 09 tahun 2022 tentang pembebasan bersyarat narapidana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 5 September 2022. Di surat itu, tertuang pertimbangan pemberian bebas bersyarat kepada Ratu Atut yakni karena menjalani pembinaan dengan baik, memenuhi syarat substantif dan administratif, serta sesuai dengan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan lain adalah Surat Penetapan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.Hh. 68 PK 0509 tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS 108V 2022 yang ditandatangani 19 Mei 2022 tentang pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Atut ditahan sejak 20 Desember 2013. Lama pidana hukuman kesatunya 5 tahun 6 bulan penjara. Pidana kedua selama 7 tahun. Tanggal bebas awal adalah pada 18 Juni 2026 dan mendapatkan jumlah remisi 8 bulan 105 hari. Sedangkan tanggal bebas akhir adalah 8 Juli 2025. Atut juga mendapatkan denda untuk pidana ke-1 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan dan denda pidana kedua 200 juta rupiah. Pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik. Tanggal pembebasan bersyarat setelah surat ini ditandatangani adalah segera. Masa percobaan berakhir pada 8 Juli 2026. Surat keputusan pembebasan bersyarat ini Direktur Pemasyarakatan Rehard Silitonga. Kepala Lapas Wanita dan Anak Kelas 2 Tangerang Yekti Aprianti membenarkan bahwa Atut pada hari ini bebas bersyarat. Mulai hari ini Atut juga akan mengikuti program yang ada. Iya benar, bebas, per hari ini. Bu Atut lebih kurang 7 tahun di sini. Dan beliau pun sebetulnya jika dari aturan di sini sudah lewat beliau, makanya dia hari ini segera dibebaskan dalam menjalani program integrasi pembebasan bersyarat, kata Yekti.